Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service Channel. Channel yang selalu setia untuk memberikan tips tentang perawatan MacBook, tentang perbaikan kerusakan MacBook. Channel yang membahas tentang penanganan bencana alam yang terjadi di negara kita, membahas tentang kegiatan sosial, dan juga membahas tentang topik-topik yang menarik lainnya yang terjadi di seputar kehidupan kita. Dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Semoga dengan semangat kemerdekaan kita seluruh lapisan masyarakat Indonesia bisa bersatu bahu-membahu bersama-sama untuk memutus rantai penularan virus COVID-19 agar negara kita terbebas dari cengkraman wabah pandemi virus COVID-19 dan agar kehidupan bisa kembali normal. Kali ini saya tidak membahas tentang perbaikan MacBook atau juga untuk perawatan Mac. Tapi kali ini saya coba mensikapi topik yang saat ini sedang hangat dibicarakan dan juga menjadi bahan perdebatan, juga menjadi berita di media sosial juga di televisi. Itu perang baliho kan oleh para elit partai politik yang pastinya ya peserta pemilu. Ya tujuannya tidak lain dan tidak bukan perang baliho yang saat ini terjadi hanya untuk kue kekuasaan. Cuma yang sangat disayangkan, perang baliho terjadi di saat masyarakat Indonesia sedang bersedih, di saat rakyat Indonesia sedang mengalami kesulitan, terutama untuk masalah ekonomi akibat dari penularan wabah pandemi virus COVID-19 yang hingga saat ini belum selesai. Oke, di tengah penularan wabah pandemi virus COVID-19 yang hingga saat ini belum selesai. Saat ini kita bisa lihat sendiri dengan mata kepala kita, jika kita keluar atau kita melakukan perjalanan untuk keluar kota. Banyak sekali baliho yang menampilkan foto para elit dari partai politik peserta pemilu yang ada di Indonesia. Pasang di jalan-jalan ibu kota, yaitu di jalan-jalanan di luar kota Jakarta itu juga. Ya tujuannya untuk dari pemasangan baliho dengan menampilkan itu dari seseorang itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kue kekuasaan. Mengingat Pilpres tinggal beberapa tahun lagi. Tepatnya tahun 2024 masa jabatan dari Bapak Presiden Joko Widodo akan berakhir. Sementara Bapak Joko Widodo sudah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sudah 2 periode. Otomatis untuk Pilpres tahun 2024 nanti Bapak Joko Widodo tidak bisa mencalonkan kembali sebagai kandidat untuk maju mengikuti pertarungan pemilihan presiden. Otomatis nanti yang akan muncul adalah elit-elit dari partai politik yang ditunjuk oleh partainya untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 5 tahun ke depan. Memang untuk pemasangan spanduk ataupun pemasangan baliho itu adalah hak mereka, uang mereka untuk mencetak spanduk, untuk membayar orang-orang yang memasang baliho-baliho tersebut. Ya terlepas dari apakah itu mencuri start kampanye, kita nggak mikirin sana. Menjadi masalah adalah apakah etis atau apakah pantas saat rakyat Indonesia sedang kesulitan, terutama untuk masalah ekonomi, saat rakyat Indonesia sedang di bawah bayang-bayang ketakutan akan wabah pandemi virus COVID-19, Anda pasang baliho yang tidak lain dan tidak bukan tujuan dari pemasangan baliho itu adalah untuk memperkenalkan diri Anda untuk menghadapi pemilihan presiden tahun 2024 nanti. Melihat perang baliho yang dilakukan oleh para elit dari partai politik peserta pemilu, saya tidak membawa masyarakat, tapi saya membawa diri saya sebagai rakyat Indonesia yang juga merasakan dampak dari wabah pandemi virus COVID-19 yang terjadi di negara kita. Itu semua saya merasa kecewa. Dan ini semakin membulatkan tekad saya untuk tidak memilih di pemilu 2020. Memang nggak ada yang salah dengan pemasangan baliho yang kalian lakukan. Nggak ada yang salah. Dan juga tidak ada yang melarang. Pas apakah itu mencuri start, juga terlepas apakah itu bayar pajak atau tidak. Itu uang kalian dan itu adalah hak kalian. Tadi seperti yang saya katakan, apakah pantas pemasangan baliho yang kalian lakukan di tengah-tengah rakyat Indonesia mengalami kesulitan, terutama untuk masalah ekonomi, untuk masalah hidup. Ini saya pribadi merasa kecewa. Sini saya pribadi merasa muak. Seharusnya tengah-tengah atau di saat rakyat Indonesia sedang mengalami kesulitan, di tengah himpitan kehidupan, terutama untuk kalian sebagai elit dari partai politik yang nanti akan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, DPR RI, MPR RI, dan juga sebagai calon presiden Republik Indonesia di masa yang mendatang. Seharusnya bisa lebih berempat dengan kondisi yang saat ini dialami oleh rakyat Indonesia, mana akibat dari
wabah pandemi virus COVID-19 saat ini banyak yang harus kehilangan pekerjaan, banyak yang harus kehilangan penghasilan. Jangankan untuk kebutuhan yang lain, untuk menutupi kebutuhan makan sehari-hari udah cukup kesulitan. Nah, apakah pantas? Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian tidak melihat berita yang dari media televisi, media sosial, bagaimana pedagang di beberapa daerah, di beberapa tempat, pedagang yang ada di pasar Tanah Abang mengibarkan bendera putih, ada pasrah menyerah dengan keadaan, dengan kondisi yang sangat besar. Kami tidak butuh baliho Anda, kami tidak butuh baliho Anda. Yang kami butuhkan saat ini adalah bagaimana kami bisa bertahan hidup, bagaimana kami bisa mencukupi kebutuhan ekonomi untuk keluarga kami, bayar sekolah anak-anak kami. Seharusnya yang kalian lakukan di saat-saat seperti saat ini bukan pamer baliho, bukan masang baliho, tapi kerja nyata untuk rakyat. Di saat rakyat saat ini sedang kesusahan, mungkin ada yang tidak bisa makan, atau juga mungkin ada yang harus keluar dari rumah kontrakan bagi yang ngontrak karena tidak mampu bayar kontrakan akibat kehilangan pekerjaan atau akibat kehilangan penghasilan. Turun ke masyarakat, perkampungan, rumahan, lakukan pengecekan. Ada nggak masyarakat yang nggak bisa makan? Ada nggak masyarakat yang tidak bisa bayar kontrakan? Ada nggak masyarakat yang tidak bisa bayar sekolah buat anaknya? Dengarkan keluhan mereka, dengarkan keluh kesah mereka. Itu yang harus dilakukan. Bukan pamer baliho. Daripada uang untuk buat baliho, untuk masang baliho, sama aja buang-buang duit. Mungkin efeknya nggak seberapa besar, manfaatnya juga nggak seberapa besar. Atau kalian dengan pasang baliho, mungkin banyak yang nggak tahu, banyak yang nggak kenal. Mendingan dana tersebut digunakan untuk membantu masyarakat yang saat ini sedang kesulitan. Bukan berarti kalian mengajarkan untuk masyarakat Indonesia untuk selalu mengharapkan bantuan. Tidak, tapi saat ini memang situasi dan kondisi yang memaksa akibat dari wabah pandemi virus COVID-19 yang masih terjadi di negara kita. Seharusnya turun ke masyarakat, lakukan pengecekan, lakukan pemantauan. Kalau memang ada yang harus dibantu. Begitu juga dengan yang terpapar virus COVID-19 dan harus menjalani isolasi mandiri di rumah. Banyak dari warga masyarakat yang nggak tahu harus mengakses obat-obatan yang katanya ada obat-obatan bantuan dari pemerintah. Karena itu nggak pernah sampai ke masyarakat. Ini banyak masyarakat yang nggak tahu. Ya jangan sampai kejadian seperti beberapa waktu yang lalu, di mana warga yang sedang menjalani isolasi mandiri harus keluar rumah karena kehabisan bahan makanan, karena nggak kehabisan obat-obatan, harus keluar rumah untuk beli obat-obatan dan untuk beli bahan makanan. Yang ada gesekan yang terjadi dengan warga masyarakat. Begitu kejadian ini sudah terjadi, baru turun bantuan, baru turun perhatian. Begitu juga dengan yang melakukan isolasi mandiri sampai meninggal dunia. Kenapa nggak ini dilakukan? Turun ke masyarakat, pantau masyarakat, sambil mengenalkan diri kalian. Kalau kalian alergi, turun ke masyarakat, usah nyalon. Jangan teriak-teriak, berjuang untuk rakyat. Mana? Hanya ketika pemilu, kalian mendekati rakyat. Tapi begitu selesai pemilu, selesai juga kalian. Ini tidak pernah dilakukan, tidak pernah ketika selesai pemilu, tak turun ke masyarakat, tahu bagaimana kehidupan masyarakat, sehingga tahu apa yang harus dilakukan. Ketika sudah duduk sehingga sana kekuasaan, apakah itu DPRD, apa itu DPR RI, atau itu MPR RI, ketika sudah duduk sebagai anggota legislatif atau juga eksekutif, ya udah janji-janji ke masyarakat terlupakan, selesai. Itu seharusnya daripada pasang baliho yang semanfaatnya juga nggak seberapa. Mendingan turun ke masyarakat, bantu masyarakat yang saat ini sedang kesulitan. Bukan malah pamer baliho, bukan malah pamer opini, ini segala macam, malah saling menjatuhkan antara satu sama lain. Sampai itu juga kalau memang punya ide untuk membantu pemerintah bagaimana secepatnya agar bangsa kita bisa keluar dari cengkeraman wabah virus COVID-19 yang saat ini sedang terjadi, berikan ide. Mungkin ide-ide dari kalian sebagai elit dari partai politik didengar. Nah, kalau dari kami rakyat jelata, siapa yang mau dengar? Ya, kami hanya bisa ngoceh-ngoceh, ngedumel di media sosial seperti saat ini. Saya lakukan untuk menyampaikan unek-unek saya, isi hati saya, kerudelan saya. Ini yang cuma kita bisa lakukan. Karena saya juga tidak mungkin untuk turun demo saat satu wabah pandemi ini. Yang ada malah terjadi permasalahan baru, klaster baru. Cobalah untuk elit-elit dari partai politik turun ke masyarakat untuk lebih berempati dengan penderitaan rakyat, untuk lebih memahami bagaimana kondisi rakyat saat ini. Bodoh amat ketika ada yang mengatakan bahwa si A mencuri start untuk pemilu ketika harus turun ke masyarakat. Nggak bakalan didengar itu.
Kalau memang apa yang kalian lakukan adalah kerja nyata buat rakyat, nggak akan mau siapa yang mengatakan bahwa dikatakan si A mencuri start untuk pemilu 2024. Dan jangan juga merengek-rengek seperti bayi yang selalu dibawa ke tiak orang tua, kritisi pemerintah ini segala macam, buat opini ini segala macam. Jadi pada bahasa Bali turun masyarakat, perkampungan. Karena akibat dari dampak wabah pandemi virus COVID-19 itu sangat dirasakan oleh rakyat, terutama kalangan menengah ke bawah. Nah, kalau bagi mereka yang punya duit, bagi mereka yang punya deposit itu mungkin tidak merasa, ya mereka santai aja. Tapi bagaimana dengan kami rakyat yang kerja hari ini buat makan hari ini? Dan itu pun ketika kita melakukan usaha, ketika kita kerja, kita harus berhadapan dengan para petugas yang menegakkan aturan dari PPKM. Sekalipun aturan dari PPKM sudah diperlonggar, banyak hambatan yang harus kami alami hanya untuk cari sesuap nasi untuk keluarga kami, agar keluarga kami tetap bisa makan, agar kami tetap bisa bayar sekolah untuk anak-anak kami, agar tetap bisa bayar kontrakan dan tidak diusir karena nggak mampu bayar kontrakan. Tolong pahami kondisi kami yang saat ini benar-benar terhimpit, yang saat ini benar-benar mengalami kesulitan. Intinya kami ingin agar kehidupan bisa kembali normal, agar kami tetap bisa kembali mencari nafkah keluarga kami, makan agar kami tidak lagi di bawah bayang-bayang tentang. Kami bisa hidup tenang, menjalani aktivitas dengan tenang, tidak ada rasa. Mereka yang menjalani isolasi mandiri karena terpapar oleh virus COVID-19, kita bantu semampunya kita, sebisanya. Begitu juga kalau kita menemukan ada masyarakat yang nggak bisa makan akibat kesulitan hidupnya saat ini yang terjadi, kesulitan ekonomi saat ini, bagaimana kita carikan solusi jalan keluar buat mereka. Dengan momen Hari Kemerdekaan Bangsa dan Negara kita yang baru saja kita beri, ayo kita bersatu seluruh lapisan masyarakat, dari lapisan masyarakat bawah sampai masyarakat atas. Ayo bahu kita gotong royong bersatu demi untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Tanggalkan semua perbedaan, tanggalkan semua permusuhan, tanggalkan semua kepentingan kelompok dan golongan, seperti apa yang dilakukan oleh para pejuang bangsa dan negara ini, para pendiri bangsa, dan bersatu untuk Indonesia. Karena kita punya bendera yang satu, merah putih, karena kita bertanah air satu, tanah air Indonesia. Karena kita berbahasa satu, bahasa Indonesia. Karena kita berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ayo kita bersatu, bahu-membahu antara rakyat, pemerintah, legislatif, eksekutif, bersatu bagaimana mencari solusi untuk melepaskan bangsa dan negara kita yang sangat dipercintai dari cengkeraman wabah pandemi virus COVID-19, agar kita bisa menata kembali kehidupan kita. Sudah porak-poranda yang sudah hancur akibat wabah pandemi. Oke, tadi unek-unek dari saya, apa yang saya rasakan saat ini, apa yang saya lihat saat ini, gimana perang baliho yang dilakukan oleh elit partai politik serta pemilu yang ada di negara kita. Stop perang balihonya, turun ke masyarakat, bantu masyarakat yang saat ini sedang kesusahan. Dan otomatis secara nggak langsung kalian akan dikenal oleh masyarakat. Kita saat ini butuh kerja nyata. Kita tidak butuh baliho. Yang kita butuhkan bagaimana roda ekonomi bisa berjalan kembali, bisa bangkit lagi. Begitu juga dengan kesehatan, bisa seiring sejalan dengan ekonomi, agar kami bisa menata kembali kehidupan kami, kehidupan keluarga kami. Oke, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum